Salam merdeka untuk kita semuanya. Bulan-bulan ini tentunya kita memperingati tentang kemerdekaan bangsa kita. Bagaimana anak kelas 9? Apakah kita benar-benar menikmati kemerdekaan itu? Harus ya. Nah, bagaimana kehidupan kita? Apakah kita sudah hidup cinta bangsa kita, cinta tanah air kita? Itu adalah sesuatu tugas dan tanggung jawab kita. Sebagai seorang siswa, tentunya sangat dibutuhkan dari kita semuanya bagaimana kita mencerminkan hidup kita sebagai siswa yang cinta tanah air. Cinta tanah air adalah tugas kita bersama. Cinta tanah air adalah manfaat yang sangat besar yang akan kita berikan untuk bangsa kita. Mari semua kelas 9 tunjukkan dirimu. Mari kita cinta tanah air kita, yaitu bangsa Indonesia. Kiranya pembelajaran kita hari ini tetap memberikan kita semangat yang kokoh untuk bangsa kita. Salam merdeka dari Miss Setia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Salam merdeka. Hari ini Kamis 13 Agustus 2020, kita akan belajar bimbingan konseling bersama Miss Setia. Anak kelas 9, seperti topik pembahasan kita, cinta tanah air. Indonesia adalah nama bangsa kita. Kelas 9, apakah kalian cinta tanah air kita? Perhatikan, cinta tanah air bisa terbukti jika hal-hal berikut ada di dalam diri kita. Yang pertama, taat kepada pemerintah adalah bukti di mana kita sebagai siswa-siswi yang sudah menunjukkan bahwa kita cinta tanah air. Yang kedua, menjaga nama baik bangsa. Nama baik bangsa adalah tugas kita bersama. Siapakah yang menjaga nama baik itu kalau tidak kita mulai dari diri kita sendiri? Selanjutnya, menghargai jasa para pahlawan. Anak kelas 9, kita ada sampai saat ini kita telah menikmati kemerdekaan yang ada. Tidak bisa dilepaskan dari jasa para pahlawan yang sudah berjuang keras untuk kita sampai hari ini. Apakah kita pernah menyadarinya? Ataukah kita melupakannya? Bagaimana seorang yang cinta tanah air? Tentunya ditunjukkan dengan menghargai jasa para pahlawan kita. Berikutnya, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Pancasila adalah sebagai dasar negara kita, negara Indonesia tercinta. Jika Pancasila ini menjadi dasar, hendaknya kita menjadi siswa-siswi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Anak kelas 9, perhatikan paparan berikut. Hal ini sangat menyedihkan bagi kita masing-masing. Ini adalah kenyataan yang terjadi di dalam bangsa dan negara kita. Mari kita simak anak kelas 9. Narkoba. Tingkat narkoba adalah tingkat yang sangat tinggi di dalam bangsa dan negara kita. Bagaimana pandangan kamu? Bagaimana pendapat kamu akan hal ini? Apakah kamu setuju terlibat dalam narkoba? Ataukah kamu berjuang untuk melawan narkoba? Berikutnya, pemimpin korupsi.
Sungguh sangat menyedihkan sekali. Jika pemimpin kita bertindak dalam hal ini, bagaimana jadinya bangsa kita? Pemimpin yang korupsi, mau dibawa kemana bangsa kita? Bagaimana anak kelas 9 menanggapi hal demikian? Apakah kamu setuju? Atau kamu menjadi siswa-siswi yang sangat menolak hal seperti ini? Teroris, kita tidak bisa pastikan bangsa kita bebas dari teroris. Pelakunya bisa lahir, bisa muncul, bisa datangnya dari bangsa kita sendiri. Sesungguhnya apa yang salah dengan bangsa kita? Kenapa ada teroris? Apakah kamu setuju dengan ini? Ataukah kamu berjuang keras teroris ini segera berlalu dan berakhir dari bangsa kita? Prostitusi sangat menyedihkan, bukan? Terjadi banyak sekali dalam bangsa kita. Bagaimana kita menghidupi kemerdekaan ini dengan hal yang positif? Jika hal ini terjadi, apakah ini mencerminkan bangsa yang merdeka, bangsa yang baik? Mari kelas 9, berpikirlah dari sekarang bahwa hal-hal seperti ini sungguh sangat menyedihkan. Warga pelaku kriminal ini terdapat sangat banyak dalam bangsa kita. Bagaimana kamu kelas 9? Apakah kamu setuju kepada orang-orang yang bertindak sebagai kriminal dalam bangsa kamu? Tentu saja kita menginginkan ada damai, ada ketenangan, ada kesejahteraan dalam bangsa kita. Bagaimana caranya? Kita menindas setiap tindakan-tindakan seperti ini. Mari kita awali dari diri kita sendiri. Bagaimana sebagai bangsa yang cinta tanah air menunjukkan hidup yang cinta kedamaian. Miras terjadi dalam bangsa kita. Sungguh sangat menyedihkan. Bagaimana miras membawa hal positif? Tentu saja membawa hal kehancuran. Bagaimana anak kelas 9 menanggapinya? Mari kita berjuang keras menolak ini. Demonstrasi terjadi berulang kali di bangsa dan negara kita, memakan korban. Apakah ini menunjukkan cinta tanah air? Bagaimana kamu seorang siswa-siswi? Apakah kita belajar untuk menunjukkan sikap yang baik? Atau sebaliknya, kita sekolah untuk sebuah kehancuran negara kita? Tentu saja tidak. Tetapi kita harus menjadi garam, menjadi terang, menjadi berkat untuk bangsa dan negara kita. Kita harus melakukan apa yang baik untuk bangsa dan negara kita. Narkoba, pemimpin korupsi, teroris, prostitusi, miras, warga pelaku kriminal, demonstrasi, ini adalah kenyataan yang ada
kenyataan yang terjadi di bangsa dan negara kita. Bagaimana kita sebagai seorang siswa-siswi menyimak hal ini, memandang hal ini, meresponi hal ini. Kiranya kita menantang semuanya ini. Anak kelas 9, kita ulang kembali. Kita sudah paham bagaimana seorang siswa-siswi yang cinta tanah air. Miss akan ulang kembali. Kamu bisa tunjukkan dengan belajar sungguh-sungguh. Di saat kamu belajar sungguh-sungguh, kamu telah menunjukkan bahwa diri kamu menghargai diri kamu sendiri, bahwa diri kamu telah memperlakukan diri kamu dengan sebaik-baiknya. Kamu cinta tanah air. Bagaimana para pahlawan kita bersemangat dengan perjuangan keras untuk kemerdekaan kita. Demikian kamu seorang siswa, mari berjuang keras untuk masa depan kamu. Jangan terjerumus kepada yang jahat. Siapa teman kamu, bagaimana lingkungan kamu, bagaimana kondisi kehidupan kita saat ini, jangan pernah kita terjerumus, karena tidak bisa kita pungkiri. Sesuatu yang jahat bisa menggoda kita, sesuatu yang jahat bisa menjerumuskan kita. Tetapi di saat kita memilih cinta tanah air, kita pasti terjauhkan dari hal-hal yang jahat. Hormati pemerintah. Firman Tuhan berkata, kita harus menghormati pemimpin kita, pemerintah kita. Bagaimana kita menghormatinya? Kita harus taat apa yang mereka perintahkan kepada kita. Menjadi warga yang baik tentunya tugas yang penting untuk kita semuanya. Kita harus menjadi warga teladan, warga yang memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara kita. Doakan bangsa, doakan pemimpin, doakan warga. Sebagai siswa yang cinta tanah air, sudahkah kita melakukannya? Doa kamu sangatlah berharga. Menjunjung tinggi nilai Pancasila. Nah, Pancasila harus kita pertahankan, harus kita cerminkan dan jalankan. Jadi, siswa-siswi Kalam Kudus, sekalipun kamu masih remaja, bukan berarti kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu adalah seorang siswa-siswi yang cerdas. Maka tunjukkanlah kecerdasan kamu di dalam kamu mencintai tanah air kamu. Tanah air Indonesia, tanah air yang sangat kita cintai. Siapa yang akan melakukannya kalau tidak dimulai dari diri kita sendiri? Maka mulailah, teruslah cinta tanah air, yaitu tanah air Indonesia. Nah, anak kelas 9, di sini Miss-nya memberikan kepada kita sebagai tugas, ya. Tugas ada dari nomor 1 hingga nomor 10. Anak kelas 9 perhatikan. Siapa nama presiden pertama bangsa Indonesia? Tanggal berapa Indonesia merdeka? Siapa yang menjahit bendera merah putih Indonesia? Siapakah pencipta lagu Indonesia? Apakah isi proklamasi? Siapa yang mengetik teks proklamasi? Di rumah siapakah perumusan teks proklamasi dilakukan? Siapa nama wakil presiden pertama Indonesia? Tanggal berapa Undang-Undang Dasar 1945 disahkan? Dan yang terakhir, di manakah proklamasi Indonesia disahkan? Baiklah anak kelas 9, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Mari kita menjadi siswa-siswi yang cinta tanah air, yaitu Indonesia. Salam merdeka untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita.
Shalom.